Masa kalau kita melewati suatu jalan, kemudian ada tulisan dijual makanan non halal, lalu kemudian akidah kita jadi terganggu? Ya enggak lah. Berarti akidah Anda tipis sekali. Kalau terganggu ada tulisan non halal. Artinya apa? Pemilik restoran itu sudah mengikuti aturan. Sudah ditulis non halal. Masih juga digerebek, dipaksa diturunkan, dipaksa ditutup dengan alasan tanpa izin. Kalau bicara tentang izin, warteg-warteg di Lubuk Linggo semua itu yang UMKM itu berizin atau tidak? Belum tentu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari ini Kamis 2 Mei 2024. Pada kesempatan ini saya pribadi dan seluruh keluarga besar Kanal Anak Bangsa mengucapkan Hari Pendidikan Nasional. Hari ini mudah-mudahan pendidikan nasional kita tambah maju, sumber daya manusia kita jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Tapi prasyaratnya harus dengan jiwa nasionalisme, karakter kebangsaan yang tetap kuat sebagai warga Indonesia. Itu yang penting. Sahabat Indonesia, pasca Pilpres tahun 2024 usai, mulai muncullah drama-drama yang terkesan intoleran di berbagai tempat. Beberapa waktu yang lalu muncul penolakan patung Dewi Kencana di Puncak. Saya tidak tahu ini karya seni, diprotes oleh penduduk yang berotak sempit, katanya itu pemujaan agama. Memangnya kenapa kalau pemujaan agama? Itu bukan agama kita, biarkan saja. Semengganggu apa keberadaan patung yang sangat artistik, yang indah itu bagi keimanan kita? Itu yang membuat saya geleng-geleng kepala. Saya tidak bisa membayangkan orang-orang yang protes itu kalau datang berwisata di Pulau Bali, mereka mungkin akan bangga, bahagia, foto diekspos di media sosial mereka. Padahal di Bali itu semua sudut-sudutnya tuh penuh dengan patung-patung. Patung-patung yang sangat artistik, yang indah. Apalagi saya mengagumi patung Garuda Wisnu Kencana, itu patung yang tertinggi, melebihi dari patung Liberty, itu luar biasa. Menjadi ikon dari Bali. Membuat saya bangga gitu loh. Dan beberapa kali saya mengunjungi Bali, sering sekali ke Bali. Beberapa kali saya mengunjungi Taman Garuda Wisnu Kencana. Keimanan saya, akidah saya sebagai orang Muslim tidak tergoyahkan itu. Saya tetap Muslim, saya tetap menjalankan puasa. Semua apa yang didalilkan di Muslim juga saya lakukan. Di sana di Bali banyak babi guling yang saya tidak makan. Ya biasa-biasa saja lah. Kenapa patung Dewi Kencana yang artistik tidak ada unsur keagamaannya justru diprotes? Dan lucunya anggota DPR, Pemda seolah-olah kalah suara sama masyarakat itu. Padahal harusnya mereka memberikan mitigasi atau edukasi kepada masyarakat. Ini bukan terkait dengan keagamaan. Ini masalah keindahan. Masalah artistik itu harusnya dihormati. Belum selesai masalah patung Dewi Kencana yang di Puncak, ada lagi di Lubuk Linggo. Tanggal 29 April ada warung atau restoran oriental yang jelas-jelas terpampang di situ, ini restoran non halal. Ditulis besar-besar di dalam baliho di depan tokonya itu.
Itu jelas ditulis, digerebek juga, dipaksa, dicopot juga. Konon katanya tidak berizin. Izin apa? Padahal dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 jelas sudah diatur. Kalau restoran itu jelas-jelas menjual atau memperjualbelikan atau memperdagangkan makanan non halal, harus ditulis dalam bentuk tulisan atau gambar. Nah, di Lubuk Linggo dilakukan itu. Restoran oriental non halal, ya jelas non halal. Apa yang mengganggu gitu? Bagi orang-orang yang tidak mau masuk, yang orang Islam atau siapapun, ya sudah tidak usah masuk. Beres, selesai. Yang masuk di situ orang-orang yang menganggap babi tidak halal, ya nggak apa-apa. Kita harus menghormati itu. Mengapa kita harus semakin mundur ke belakang ya pola pemikiran kita? Hormatilah keyakinan orang lain. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Selesai. Mereka juga nggak pernah protes kok. Orang-orang non-muslim itu setiap hari ada 5 kali azan. Bertaruh-taruh di setiap masjid seperti racing suara gitu ya. Mereka nggak protes 5 kali sehari loh. Apalagi menjelang puasa atau pas bulan puasa. Jam 2 malam sudah rame. Mereka nggak terusik kok. Biasa-biasa saja. Itu bentuk penghormatan mereka terhadap ibadah yang kita laksanakan sebagai orang muslim. Nah ini aneh nih, Pemda juga aneh. Katanya tidak berizin. Pertanyaan saya sekarang, warung-warung yang di Lubuk Linggo atau di tempat lain itu semua punya izin atau enggak? Belum tentu. Saya punya keyakinan karena ada tulisan non halal, terus sekelompok orang yang cuka pikirannya, protes, akhirnya dipaksa diturunkan oleh Satpol PP. Jadi ini bentuk-bentuk kewarasan yang mulai agak ngelewar gitu. Mbok Yao menjadi manusia Indonesia itu yang toleran. Harus kita akui, kita hidup di Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman kita itu adalah kekuatan. Gitu. Salah satu cara kita untuk hidup dalam keberagaman adalah menghargai keyakinan dan cara orang lain atau agama orang lain. Sudah biarkan saja. Toh kenyataannya kita mayoritas. Mereka tidak pernah mengganggu kita kok. Masa kalau kita melewati suatu jalan, kemudian ada tulisan dijual makanan non halal, lalu kemudian akidah kita jadi terganggu. Ya enggak lah. Berarti akidah Anda tipis sekali. Kalau terganggu ada tulisan non halal. Artinya apa? Pemilik restoran itu sudah mengikuti aturan. Sudah ditulis non halal. Masih juga digerebek, dipaksa diturunkan, dipaksa ditutup dengan alasan tanpa izin. Kalau bicara tentang izin, warteg-warteg di Lubuk Linggo semua itu yang UMKM itu berizin atau tidak? Belum tentu. Mungkin karena dianggap halal, ya dibiarkan saja. Saya punya keyakinan karena faktor non halal inilah makanya warung oriental itu dipaksa ditutup. Marilah kita menjadi orang Islam yang berakal sehat, intelektualitas kita sebagai pemeluk agama Islam itu ditingkatkan literasinya. Sebagai mayoritas kita harus menunjukkan kebesaran hati kita, menaungi, mengayomi, melindungi kaum minoritas. Jangan orang mayoritas terus semena-mena. Bagi orang-orang yang protes itu, yang otaknya sempit itu, otaknya dangkal itu, mungkin belum pernah piknik ke Eropa atau negara-negara lain, atau mungkin ke Cina yang dimana di sana babi segala macam itu terhampar luas. Haknya dia, haknya mereka. Kita yang harus menyesuaikan. Mereka juga tidak melarang pendirian masjid di berbagai negara.
Eropa maupun di Cina, masjid juga ada. Sekarang di Bali lah. Di Bali itu di pasar Kerenang atau di setiap sudut ada jual babi guling ya. Mau ditutup juga. Rusak nanti akal sehat kita. Rusak kebinekaan kita, keberagaman kita. Kita nggak usah masuk ke wilayah itu. Biarkanlah mereka dengan komunitasnya mereka, asal kita tidak masuk, tidak ikut dalam keriuhan dalam komunitas itu, ya nggak apa-apa kan. Masalahnya di mana gitu. Jangan akidah kita ditunjukkan seolah-olah kita itu tipis sekali akidah kita karena melihat tulisan non halal, ada gambar babi atau apa. Yakinlah suatu hal bahwa kalau agama kita, agama Islam melarang orang Islam mengkonsumsi babi, itu yakinilah. Tapi di sisi lain harus juga kita menghormati kalau ada komunitas atau kelompok atau agama yang lain yang tidak mengharamkan babi. Itu hak prerogatif mereka. Sama dengan hak prerogatif kita sebagai umat Islam yang tidak memakan babi. Kalau masing-masing hak ini dijaga, tidak terjadi ada gesekan di masyarakat. Kalau Pemda-Pemda itu waras pikirannya, nggak pragmatis, tidak hanya mau disetir oleh kelompok-kelompok bergaris keras yang pemahaman agamanya sempit, ya akhirnya terjadi seperti ini. Kasus Lampung dulu pernah terjadi, ketua RT menggerebek ibadah gereja yang sedang berlangsung. Jadi kan ini kan aneh banget, aneh bin ajaib. Jadi sekali lagi saya katakan kepada para Pemda, pemimpin, bupati, wali kota atau siapapun lah dia, anggota DPR, bersikaplah sebagai seorang negarawan yang menjaga 4 pilar kebangsaan. Yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI, dan yang terakhir Kebinekaan Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah kita itu memang dipersatukan dari berbagai keberagaman. Keberagaman agama, keberagaman sosial, keberagaman budaya, keberagaman suku bangsa, bahasa. Itulah keistimewaan dan itulah anugerah buat Indonesia. Harus kita pertahankan. Jangan memaksakan kaum mayoritas untuk menyeragamkan itu semua. Jangan. Nanti mencederai kemuliaan agama kita sendiri. Cara-cara intoleran itu adalah promosi buruk bagi agama Islam. Seolah-olah agama Islam itu semuanya seperti itu, padahal itu hanya kelompok-kelompok kecil yang minim literasi, yang wawasannya terbatas. Jadi aparat keamanan, TNI, Polri, Bupati, Wali Kota, dan kerabatnya di bawahnya, jajarannya, Satpol PP, bersikaplah menjadi seorang negarawan di peran masing-masing. Jangan membiarkan kegiatan intoleransi itu merajalela untuk hal-hal kecil lah. Biarkanlah teman-teman kita yang tidak mengharamkan babi misalkan, berusaha biar aja. Toh itu hanya untuk komunitas mereka kok. Apalagi sudah mengikuti aturan, mengikuti undang-undang, ditulisin non halal, sudah selesai. Masalahnya di mana lagi? Jadi sahabat Indonesia, saya harus sampaikan bahwa saya tetap menjaga kemurnian agama Islam yang sangat toleran. Tapi saya minta kita harus menghormati keyakinan dan tradisi agama orang lain. Yang satu bangsa. Itulah Indonesia yang kita jaga, penuh dengan keindahan, penuh dengan keberagaman. Dan keberagaman itu tetap kita jaga kalau kita mengedepankan kerukunan dan toleransi, menghormati satu sama lain. Itu kuncinya. Jadi pada kesempatan ini saya protes keras terhadap Satpol PP atau kebijakan dari Pemda Lubuk Linggau yang menurut saya sudah melanggar Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Teman-teman yang non-Muslim
silahkan berusaha, asalkan mengikuti aturan. Kalau perlu izin tetap tulisi non halal, nggak apa-apa. Itu untuk komunitas kalian, itu kita harus hargai, dan itu merupakan suatu hak yang Anda harus nikmati sebagai satu kesatuan bangsa yang bernama Indonesia. Itu cara yang paling indah untuk menjaga Indonesia. Itu menurut saya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia yang penuh dengan toleransi. Saya Rudy S. Kamu.